wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wilda Fauzia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya dituntut harus mengikuti kewajiban praktek ibadah mengenai tuntunan cara mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, lalu menyolati hingga mengubur jenazah. Dan yang harus kita ketahui yaitu hukum dalam mengurus jenazah. Yuk simak selanjutnya bagaimana penjelasannya, kemudian bagaimana tata caranya. Ikutin terus ya. Bagi umat manusia, umat muslim itu pastinya dan seluruh makhluk hidup akan meninggal tanpa kita ketahui dan sewaktu-waktu akan terjadi, dan tentunya pasti akan terjadi seperti itu. Kemudian bagaimana tata caranya untuk mengurus jenazah, kita bahas dan kita praktekkan di video kali ini. Kali ini kita bahas mayat atau mait perempuan ya, karena saya sendiri itu perempuan, jadi saya harus mengetahui bagaimana hukum ketika mayat perempuan dimandiin, terus kemudian dikafani hingga sampai menguburnya. Meninggal pastinya Islam mempunyai aturan yang dituliskan, aturan, syarat, kemudian tata cara dalam mengurus jenazah. Yang saya akan beri contoh yaitu jenazah muslimah. Ketika jenazah muslimah akan dimandikan, siapapun misalkan saudaranya, bahkan suaminya laki-laki, saudara laki-laki, bahkan suaminya tidak boleh memandikan. Ada syarat tertentu jika ingin ikut memandikannya, seperti itu. Ada beberapa tata cara untuk memandikan jenazah, dan sebelumnya kita akan menyiapkan apa saja yang harus dilakukan atau disiapkan untuk mengurus jenazah tersebut. Seperti kita menyiapkan kain kafan atau kain putih, kemudian tali kain putihnya, kemudian kain yang bercorak untuk menutupi saat mayit muslimah itu akan dimandikan. Hukum memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas ada yang berkata seperti ini: ada seorang laki-laki yang wukuf di Arafah, kemudian dia jatuh dari hewan yang dinaikinya, dan Nabi berkata, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kemudian kafanilah dia dengan 2 lapis kain putih, dan jangan diberi wangi atau parfum atau pewangi lainnya, dan jangan menutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya ketika hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, seperti itu. Dan ada beberapa proses mengurus jenazah. Yang pertama itu pastinya memandikan jenazah, karena contohnya ini jenazah muslim, jadi untuk para muslimah kalian harus tahu juga bagaimana cara mengurus jenazah muslimah sampai mengubur. Kita boleh ikutan seperti itu. Simak videonya ya. Dan ada 7 syarat umat muslim dimandikan. Yang pertama, kalian harus tahu hukum memandikan jenazah. Seperti yang tadi saya bilang, hukum memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah, yang artinya apabila seseorang menjalankan kewajibannya, maka kewajiban yang lain itu gugur, seperti itu. Terus siapa yang wajib
dimandikan itu adalah yang wajib dimandikan. Yang pertama pastinya dia seorang muslim atau muslimah, kemudian tidak terkategori sebagai mati syahid, terus tubuhnya masih ada, dan bukan bayi yang keguguran dalam kandungan. Dan jenazah yang tidak wajib dimandikan itu seperti orang yang terbunuh dan darahnya terus-menerus ada, itu tidak wajib dimandikan karena tubuhnya sudah terpotong-potong. Dan siapa atau syarat apa untuk orang yang memandikannya? Yang pasti itu dia muslim atau muslimah, terus dia berakal, dia tahu syarat dan hukum memandikan jenazah, mengurus jenazah, dan dia pastinya baik, terus berilmu, kemudian dia amanah, seperti itu. Selanjutnya, lalu siapa saja mereka yang bisa ikut memandikannya? Misalkan laki-laki nih, laki-laki harus dimandikan sama lelaki atau istri atau kerabat dekatnya atau keluarga saudara muslimnya yang mempunyai hubungan erat dengan keluarganya, misalkan saudara perempuannya. Untuk jenazah perempuan sebaiknya dimandikan oleh sesama perempuan, walaupun itu suami boleh ikut tapi harus memenuhi syarat. Kemudian ada perempuan yang masih dalam keluarga yang sama, urutan-urutan atau persaudaraan yang erat dengan perempuan tersebut. Kemudian laki-laki yang masih menjadi muhrimnya seperti anak, seperti itu. Dan keduanya itu harus memenuhi niat memandikan jenazah yang tadi saya sudah jelaskan. Dan yang terakhir adalah tuntunan bagaimana caranya untuk memandikan jenazah. Saya ini mengambil jenazah perempuan ya. Ingat, jenazah atau mayit perempuan. Mayit perempuan kita harus menutupi auratnya sebelum dimandikan dari ujung badan dada sampai kaki. Nah, setelah itu, setelah kita tutupi, kita bawa ke tempat pemandiannya. Setelah itu, untuk syarat-syarat orang yang mengikutinya masuk, dan kemudian kita mulai tuntunan memandikan jenazah dari kita membuka tutupan kainnya, lalu kita periksa kuku jenazah. Apabila ada yang panjang, kita potong sehingga kuku sampai berukuran normal. Setelah itu rambut, ketika ada rambut ketiak yang panjang harus kita potong terlebih dahulu atau kita cukur terlebih dahulu, ataupun di rambut kemaluannya. Kemudian kepala jenazah diangkat sampai seperti duduk, perutnya ditekan sampai mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Lalu seluruh tubuh jenazah disiram sehingga kotorannya keluar dari perut, tidak ada yang menempel di tubuhnya satupun atau sekecil apapun. Kemudian kemaluannya ini harus dibersihkan sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di bagian tersebut. Saat membersihkan kemaluan dan budur, sebaiknya menggunakan sarung tangan. Ini kita menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Nah, gunanya ini untuk tidak langsung menyentuh area privat tersebut. Setelah itu, kotoran yang ada di dalam perut sudah bersih. Tahap selanjutnya adalah membasuh tubuh korban bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian dari kepala, leher, dada, perut, paha hingga ujung kaki kita bersihkan. Setelah membasuh bagian tubuh, harus digosokkan perlahan dengan handuk halus. Nah, dibasuh dengan handuk halus. Dan ingat, sebelum memandikan jenazah kita harus tahu niat bacaan memandikan mayit, yaitu nawaitu adaan hadhil mayitati lillahi ta'ala. Kenapa mayitati? Karena jenazahnya adalah jenazah perempuan, seperti itu. Setelah itu mayit perempuan ini diudukan, dibantu wudu seperti ketika kita mau sholat, tapi tidak perlu memasukkan air ke hidung dan mulut, cukup dibasahi di bagian kain halus ini. Lalu selanjutnya gigi, bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah
dibersihkan gitu. Kemudian rambut jenazah harus dicuci dengan air yang dicampur daun bidara dan sisanya digunakan untuk membasuh tubuh jenazah. Kita ambil air daun bidara dan jika sudah selesai, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk dan selanjutnya yaitu proses mengkafani jenazah. Kita tutup lagi dengan kain tersebut untuk proses mengkafani jenazah. Nah, untuk selanjutnya setelah kita memandikan, kita harus mengkafani. Nah, berikut adalah tata cara mengkafani jenazah perempuan dan lihat terus ya. Caranya kita siapkan tali dan siapkan 2 helai kain putih, kemudian kapas yang sudah diberi wangi-wangian. Setelah itu kita taruh nih talinya di sini di bagian kaki, lutut, dada dan kepala. Setelah itu kita siapkan kainnya 2 helai. Setelah sudah disiapkan kainnya 2 helai, kita pindahkan mayatnya seperti ini. Lalu kita beri kapas yang sudah diberi wangi-wangian seperti parfum seperti itu. Dah, setelah itu baru saatnya kita bisa membungkusnya atau membaringkannya ini nih jenazahnya di atas kain kafan. Setelah diberi wangi-wangian, itu baru kita selimuti badannya antara pusar dan kedua lututnya, dipasangkan kain seperti memakai gamis, lalu sampai ke bawah, dan kita kerudungi seperti ini. Dan kita ikat memakai tali seperti ini di bagian yang sudah diberikan informasi. Sudah diikat dengan talinya, lalu dirapihkan atau digunting dan jadinya seperti ini. Kemudian setelah sudah seperti ini, sudah waktunya siap untuk disolatkan. Setelah kita memandikan kemudian mengkafani, hal yang wajib berikutnya adalah menyolati. Karena ini jenazah perempuan, maka niat sholat jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil maitati arba takbiratin faradho kifayati makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu terdapat 5 takbir. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir lagi, dan setelah takbir kedua membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alis Muhammad kama sholeta ala Ibrahim wa ala alis Ibrahim innaka hamidun majid. Setelah itu membaca lagi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kemudian takbir yang ketiga, setelah takbir membaca Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Setelah itu takbir keempat, dan setelah takbir membaca Allahumma tahrimna ajroha wa ala tahfina badaha waghfir lana wallaha. Setelah itu salam ke kanan dan ke kiri dalam posisi berdiri. Itulah tata cara sholat jenazah. Kemudian dilanjutkan untuk penguburan jenazah. Proses yang terakhir itu adalah penguburan. Jadi penguburan ini maknanya untuk memuliakan umat muslim. Ketika semua makhluk hidup diciptakan oleh tanah, maka kita kembali lagi ke tanah. Nah, proses ini ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus menggali kubur yang kedalamannya kurang lebih dari saat kita berdiri, kemudian kita angkat tangan kita, dan lebarnya itu sekitar lebih dari 1 jengkal. Lalu yang kedua itu kita akan membentuk liang kubur, yang artinya berupa lahat yang dibentuk untuk mengubur jenazah, dan jenazahnya dimasukkan dan dihadapkan ke kanan untuk menghadap kiblat, dan diberikan bola-bola tanah di bagian-bagian kepala, kemudian perut dan kaki. Lalu waktu penguburan juga ada waktunya loh. Ada 3, yaitu ketika matahari terbit sampai hingga matahari naik, kemudian saat matahari tenggelam atau di tengah-tengah.
Dan yang terakhir, penutup kubur. Yang mana penutup kubur ini diletakkan kayu-kayu yang kuat agar tidak terjadi pelongsoran pada tanah tersebut. Jadi di mungkin apa ya? Di kayunya ini dipapani di bawah jenazahnya tersebut. Dan di dalam Islam tidak diperkenankan untuk jenazah tersebut membawa barang-barangnya dia seperti perhiasan, kemudian barang-barang istimewanya jenazah tersebut. Karena Allah akan menimbang amal kebaikan dan keburukannya, bukan amal bukan hartanya, seperti itu. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita.